Baik, tema yang Tuhan taruh di hati saya pada saat ini adalah hargailah sungguh-sungguh pengorbanan Kristus. Hayatilah sungguh-sungguh penderitaan Kristus. Saya ingin ajak Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan untuk kita coba berinteraksi. Dan saya mohon teman-teman mungkin bisa menulisnya di kolom chatting atau di Facebook juga. Saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi begini. Kalau kita melakukan satu kesalahan yang besar sekali dan akhirnya divonis dijatuhi hukuman yang sangat berat. Coba Bapak Ibu Saudara renungkan ini. Akibat dari kesalahan yang kita buat, atau mungkin kejahatan yang kita lakukan, dan diumumkan bahwa hukuman yang akan kita terima adalah wajah kita akan diludah-ludahi. Kita akan diolok-olok, akan dicaci maki. Lalu wajah kita pun akan ditampar. Kemudian tubuh kita dicambuk, dicabik habis-habisan. Dan sesudah itu kita disuruh berjalan beberapa kilometer untuk memikul beban yang berat, menaiki puncak gunung, dan dengan beban yang berat sampai di puncak bukit itu kita dipaku dan disalibkan di situ. Itu hukuman yang akan kita jalani akibat dari kejahatan, dosa, kesalahan yang kita buat. Maka pengadilan memutuskan bahwa untuk kejahatan seperti ini, hukumannya adalah wajah kita akan diludah-ludahin orang. Wajah kita akan ditampar. Kita akan dicaci maki. Diolok-olok. Lalu tubuh kita dicambuk, dicabik habis-habisan, didera. Dan dalam keadaan yang sudah berdarah-darah, kita disuruh memikul beban yang berat selama beberapa kilometer untuk menjalan mendaki ke bukit. Lalu sampai di bukit, kita dipaku, disalib. Itu hukuman yang akan kita jalani. Coba saya minta tanggapan dari teman-teman. Kalau hukuman itu diberikan kepada kita, apa respon kita? Saudara siap wajah saudara diludah-ludahin? Saudara siap wajah saudara ditampar kiri kanan? Saudara siap saudara diolok-olok, dicaci maki? Saudara siap tubuh saudara yang mungkin mulus itu dicambuk, dicabik-cabik, dianiaya, didera. Dalam keadaan itu disuruh pikul beban yang berat menuju jalan yang mendaki. Dan sampai ke puncak itu saudara dipaku dan disalib. Itu hukuman yang harus kita terima karena kesalahan itu. Itu yang disampaikan di pengadilan. Bagaimana kira-kira? Kalau itu yang harus kita tanggung, tidak mudah, bukan? Tetapi tiba-tiba datang seorang sahabat kita. Sewaktu kita mendengar
pembacaan hukuman kita. Dan sudah ditentukan waktunya kita akan menjalani itu. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang baik kita. Dia punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Lalu dia katakan, sahabatku, aku mengasihimu. Aku saja yang menanggung hukuman ini. Apa yang kira-kira saudara responi ketika ada sahabat saudara ketika membaca, mendengar hukuman yang akan kita jalani sejak mungkin kita sudah pingsan. Tetapi tiba-tiba ada seorang sahabat datang kepada kita dan katakan, sahabatku, aku saja yang akan menjalani semua itu. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata begini, yang dicatat oleh seorang murid. Yohanes mencatat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan begini. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata Yesus, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wajah yang diludahi, wajah yang ditampar, dicaci maki, diolok-olok, tubuh yang dicambuk, didera, disiksa, beban yang berat yang harus dipikul, menuju bukit untuk disalib. Itu hukuman yang seharusnya kita terima. Ketika sahabat yang tadi saya katakan itu, saat eksekusi itu berjalan dan sahabat kita itu datang, dan kita ikut melihat. Ikut melihat hukuman yang seharusnya kita jalani. Katakanlah kita ada di situ melihat bagaimana sahabat kita itu menanggung hukuman kita. Wajahnya benar-benar diludahi orang. Mukanya, wajahnya ditampar orang. Dia diolok-olok, dicaci maki, didera, disiksa, dicambuk, dianiaya, sampai hampir mati. Dalam tubuh yang sudah berdarah-darah disuruh pikul beban yang berat menuju bukit. Dan kita mengikutinya sampai ke bukit. Dan kita melihat dia dipaku, disalib, sampai mati. Silakan kalau Bapak Ibu Saudara mau menulis, cek. Apa kira-kira kalau sahabat kita yang baik itu melakukan itu untuk kita? Apa respon kita? Hore! Begitu? Hanya orang gila yang bisa berpikir begitu. Saudara tahu, wajah yang diludahi, muka yang ditampar, diolok-olok, disiksa, dicaci maki, tubuh yang dicambuk, dianiaya, didera, beban yang berat yang dipikul, sampai akhirnya dipaku di kayu salib. Itu hukuman yang harus kita jalani. Salah seorang murid, Petrus, kembali menulis dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-23 dan 24. Petrus menulis, ketika ia, siapa? Yesus, dicaci maki, ia tidak membalas. Ketika ia diancam,
Ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya, oleh penderitaannya kita diselamatkan, kita dibebaskan dari penghukuman dosa. Itu semuanya dilakukan karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita. Pantaskah kita yang tahu tentang kebenaran ini tetap hidup dalam dosa, hidup dalam narkoba, perzinahan, percabulan, penyembahan berhala, mabuk-mabukan? Pantaskah kita melakukan ini? Tidak pantas. Dia rela mati ganti kita. Dia rela menderita ganti kita. Kita harus sungguh-sungguh menghormati dan menghargai. Dua hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh kita umat Kristen. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh menghargai. Kita harus sungguh-sungguh menghayati penderitaan, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Karena hanya dengan penghayatan yang sungguh-sungguh membuat kita bisa bertanggung jawab dengan hidup kita. Tidak sembarangan hidup dalam dosa. Karena sahabat yang setia Yesus, Dia rela dicaci maki untuk kita. Dia rela menanggung hukuman dosa ganti kita. Sebab itu, dalam hidup ini, renungkanlah, hayatilah pengorbanan Kristus bagi kita, supaya kita tidak dengan mudah hidup dalam dosa. Saya sedih mendengar ada begitu banyak orang Kristen pakai kalung salib tapi menjadi pembunuh, perampok, penjudi, pemabok, penyembah berhala, berzina. Kalau kita tidak sungguh-sungguh merenungkan pengorbanan Kristus, kita akan mengkhianatinya. Kita akan mempermalukannya. Kristus rela mati, dicambuk bagi kita. Sampai kapan lagi kita tetap hidup dalam dosa? Sampai kapan lagi kita mengkhianati pengorbanan Kristus? Sebab itu, hayatilah, hargailah pengorbanan Kristus bagi kita. Saya tidak begitu yakin orang yang mengaku diri Kristen, entah itu pendeta sekalipun, tapi masih tetap hidup dalam perzinahan, percabulan. Saya tidak yakin bahwa dia sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Kristus. Orang yang menghargai dan menghayati pengorbanan Kristus tidak mungkin sengaja hidup dalam dosa. Sebab itu, biar hidup kita senantiasa mempermuliakan Tuhan, hayatilah sungguh-sungguh, hargailah sungguh-sungguh pengorbanan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara baca di dalam Matius 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-40 lah kira-kira. Di situ dikatakan apa yang kita lakukan kepada sesama kita.
kita lakukan itu kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya kepada Tuhan. Kita mungkin berpikir, seandainya sahabat yang tadi dalam ilustrasi itulah seorang suami dari seorang istri dan ayah dari beberapa orang anak yang rela mati bagi kita. Maka sebagai orang yang mau berterima kasih kepada sahabat kita itu, mungkin kita akan menawarkan bantuan, memperhatikan istri dan anak-anaknya, untuk membalas kebaikannya untuk kita, yang sudah menanggung hukuman ganti kita. Bagaimana cara kita membalas kebaikan Tuhan? Tuhan katakan, berbuat baiklah kepada semua orang. Karena apapun yang kita lakukan kepada siapapun, agama apapun, suku apapun, kalau kita melakukan itu dengan baik, kita melakukannya kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh menghayati, meresapi pengorbanan kasih Tuhan buat kita, dia tidak mungkin akan berpaling kasihnya kepada dari Tuhan. Hatinya pasti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang tahu juga bagaimana membalas kebaikan Tuhan bagi kita. Dan untuk membalas kebaikan Tuhan bagi kita, dengan melakukan hal-hal yang baik saja dalam kehidupan kita. Ada seorang teman pendeta bercerita tentang satu keluarga, masih muda, usianya suami istri ya mungkin 40-an, ya 30 tahun lebih, hampir 40-an lah kira-kira. Suaminya meninggal dan hamba Tuhan ini melayani. Mereka punya beberapa anak. Istrinya masih sangat muda, 40-an tahun dan sangat cantik menurut cerita teman hamba Tuhan ini. Lalu ketika suaminya sudah meninggal, sudah dikuburkan, beberapa waktu kemudian ada teman-teman dari istrinya ini berkata, Bu, apa ibu tidak punya rencana untuk menikah lagi? Bu masih muda, masih cantik, pasti masih banyak yang mau. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh istri ini? Saya tidak mungkin mengkhianati cinta suami saya yang begitu tulus. Saudara perhatikan. Dan dia bilang, saya akan membalas cinta suami saya itu dengan memperhatikan anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam pernikahan kami. Itu cukup. Mungkin satu ketika kami akan bertemu di surga yang kekal. Walaupun di sana kita tidak menikah lagi, tetapi itulah cinta yang Tuhan berikan. Jadi ibu ini katakan bahwa saya tidak akan pernah menikah lagi. Karena cinta saya hanya kepada suami saya, walaupun sudah meninggal. Dan saya akan membalas cintanya kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Orang yang sungguh-sungguh menghayati tentang kasih Tuhan yang begitu besar, dia akan sungguh-sungguh membalas cintanya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan sebab itu, untuk membalas cinta Tuhan Yesus yang begitu besar, orang-orang yang sungguh-sungguh menghayati pengorbanan Tuhan Yesus pasti punya kerinduan yang dalam untuk menolong sesama yang susah. Ada beberapa teman yang bertanya kepada saya, Pak Yosef, ngapain sih? Bapak kan juga bukan pendeta yang kaya, juga Bapak juga tidak menerima gaji dari gereja. Kok ngapain bela-belain untuk ngurusin anak-anak jalanan yang segitu banyak? Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa saya memang bukan orang kaya. Menolong orang itu kan tidak harus menunggu kaya. Mungkin kita bisa mendoakan mereka. Ya kalau Tuhan akhirnya percayakan sampai saat ini juga berkat secara jasmani sehingga saya bisa menyediakan
Cukup banyak rumah-rumah kasih untuk pindahkan orang-orang dari jalanan. Tidak sebanding dengan pengorbanan yang Tuhan berikan kepada saya. Sebab itu dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sungguh-sungguhlah hargai dan hayati pengorbanan Tuhan. Dan fokus hidup kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Fokus kita bukanlah keuntungan, bukanlah gaji. Ya, kita lakukan itu tanpa pamrih. Masakan kita melayani, pikirkan berapa persembahan yang akan kita terima. Demikian juga dalam usaha. Usaha itu punya Tuhan. Kerjakan aja dengan sungguh-sungguh. Bekerja itu jangan pikir, waduh gajinya berapa ya. Kalau kurang nanti demo. Tidak. Orang yang percaya kepada Kristus, menghayati pengorbanan Tuhan, dia melihat pekerjaan itu sebagai apa ya? Pekerjaan itu dari Tuhan, sehingga dia bekerja bukan sekedar untuk mendapatkan gaji, tapi bekerja sebagai pelayanan kepada Tuhan, berapapun gaji yang dia terima. Dan saya sangat percaya orang yang bekerja dengan motivasi seperti ini, Tuhan memberkati dia bukan sekedar gaji. Orang yang melayani Tuhan dengan kesungguhan hati tanpa pamrih, Tuhan akan memberkati hidupnya bukan sekedar mendapatkan persembahan kasih dari gereja atau dimanapun dia berada. Tuhan tahu hidup kita. Melayani dengan tulus tanpa pamrih. Bisnis juga. Jangan fokus cuma omset. Kalau saudara membuat sebuah produk, buatlah produk yang terbaik untuk Tuhan. Jangan terlalu pikir soal omset. Kalau saudara perlu untung yang wajar saja. Saudara bekerja, jangan pikirannya digaji saja. Tapi lakukan semua itu untuk memuliakan Tuhan. Doa saya, biarlah kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan pada kita ini. Yang pertama, renungkan sungguh-sungguh. Hayati sungguh-sungguh penderitaan, pengorbanan Kristus untuk kita. Yang kedua, pikirkan, lakukan segala sesuatu yang baik tanpa pamrih, tanpa pamer. Ingat, lakukan segala sesuatu yang baik dalam pelayanan atau apapun itu, lakukan tanpa pamrih, bukan untuk pamer. Bapa di sorga akan melihat ketulusan hati kita. Itulah cara kita membalas pengorbanan dan penderitaan Kristus bagi kita. Doa saya, biarlah kasih Kristus melimpah dalam hati saudara. Dan kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.